sayangku. Bang, 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 bang. Susu dan daging jama-jama kawin. Hey Tot, assalamualaikum, selamat datang di channel Berakin, channel pergabutan duniawi bersama gue Raja Gopal, sang raja gabut lah, raja pergabutan duniawi gitu loh. Sang pencari teori konspirasi dari sebuah memes dan foto-foto dan video-video yang beredar di internet, Tot. Dan hari ini juga kita akan mencari teori konspirasi sebenarnya ada apa di internet Facebook untuk saat ini gitu loh. Tapi sebelum mulai kita ngopi dulu lah. Oke, langsung kita mulai dan let's go to video, man. To video, to foto. Bisa-bisanya dia hadap ke kanan. Lihat. Bocil SMP duduk di motor sebelah kanan. Teorinya gini, ketika ada abang-abangan berbaju hijau gitu ya, yang kena ya babang ojolnya lah. Si Ade ya tahu apa, anjir, udah nggak pakai helm, duduknya ngadep kanan. Kan anjing gitu loh. Sudah tahu negara paradis, ya kan? Negara paradis itu hukumnya tuh suka aneh gitu loh. Duduk ngadep kanan bermasalah, lampu warna putih tidak kuning-kuning kayak biasanya bermasalah, lampu kedap-kedip bermasalah. Memang aneh gitu negara paradis ya. Itu lu tahu kan negara paradis? Lu kalau nggak tahu negara paradis aneh sih lu. Bukan wibu lu pasti ya. Pokoknya aduh tai sih. Ya maksudnya teorinya gini loh, Mbak De. Kayak maksudnya buat penumpang-penumpang ojol gitu ya. Tolong gitu loh. Kalau udah kena kasus kan yang kena bukan elu anjing. Ketika ijo udah ketemu ijo itu ya. Udah, pasti yang salah yang ijo bermotor gitu loh, bukan ijo yang duduk terus pakai topi di pinggir jalan gitu loh. Itu yang udah pemalak-pemalak handal udahlah. Makanya lu, aduh, hargai lah abang-abang ojol. Nah, yang kena juga kan abang-abang ojolnya, anjir, hargain lah, goblok. Bingung gue, baru dimulai gitu loh. Sudah ada penampakan anak SMP tolol gitu loh. Bukan tolol sih teorinya gitu, bodoh gitu. Kalau tolol terlalu bagus, tolol adalah suatu kata yang sangat terlalu bagus untuk orang-orang bodoh. Seperti bocil SMP, beban orang tua ini. Pemandangan makan siangmu jika kamu kaya dan ganteng. Oke. Pemandangan makan siangmu adalah wanita ukti yang sedang senyum. Tapi di situ jika kamu kaya dan ganteng. Enggak juga, ganteng gak jadi jaminan zaman sekarang. Yang penting kaya gitu loh. Makanya jangan ngebeban terus kerja, goblok. Susah cari kerja, nguli lah. Nguli gak perlu pakai ijazah tol. Mikirlah teori konspirasinya gitu. Kalau kerjaan lu mengeluh di internet, di sosmed ya buat apa di storyin, mendramatisir sekali gitu loh. Memang gitu ya kalau pendrama handal gitu loh. Buat story susah cari kerja, buat story tentang percintaan, buat story tentang broken home padahal cuman ketahuan coli gitu loh. Kayak apa sih generasi paradis zaman ini. Abang-abangan takut kecoa gitu loh. Teori konspirasi lagi nih, Tot. Kenapa abang-abangan hanya karena kecoa dia sampai keluar planet gitu, menjadi astronot gitu loh. Apa mungkin dia tidak betah sih? Teori konspirasinya, aduh, gue agak berat sih membahas teori konspirasi tentang abang-abangan laki-laki jantan bertato takut kecoa. Bahkan dia pergi sampai keluar planet, Tot. Ngeri sih pembahasannya. Jadi kecoa itu sebenarnya tidak ada ya. Cuman ada serangga itu ya serangga biasa, tidak ada serangga kecoa gitu sebenarnya ya. Tadi aja tanduknya ada ijo-ijonya gitu, Tot. Ijo itu identik dengan pemalak-pemalak handal di pinggir jalan raya gitu loh. Teori konspirasi sih ini. Jangan-jangan itu kecoa buatan elit global gitu loh. Sehingga yang abang-abangan tadi takut dan otaknya didoktrin untuk keluar planet dan pergi dari bumi. Ini teori konspirasi untuk mengurangi penduduk bumi, Tot.
Gila sih, memang gila ini. Aduh, kita harus kurangin takut supaya kita tidak bisa terhempas dari bumi ini, Tot. Bumi tercinta kita loh. Jangan sampai kita pindah ke Mars gitu loh. Nanti ketemu Erpan, nggak etis lah. Karena autis gitu loh. Gay lagi. Bagaimana mungkin cintaku bisa masuk di hatinya kalau wajahku saja tidak masuk di akalnya? Makanya kayak kerja, goblok. Jangan ngeluh aja gitu loh. Gue bingung sama abang-abangan sekarang gitu. Kerjanya mengeluh gitu loh. Jelek, udah jelek, insecure, minder, gak mau kerja, beban. Satu-satunya itu mati aja lah anjing. Tapi alam semesta mana yang menerima orang kayak lu gitu loh. Dikit-dikit ngeluh, bentar-bentar mengeluh. Beban, udah beban, kurmot, jelek, ngeluh. Kerja goblok, perkaya, duit. Otomatis wanita itu deket-deket, lonte tapi. Ya gitu memang teorinya gitu loh. Kalau memang lu jelek tapi banyak duit gitu loh. Tapi kalau udah jelek, miskin, baperan, insecure, tai, ya udahlah, pergi aja lah anjing dari muka bumi. Ngapain? Tapi alam semesta mana yang mau nerima lu anjir? Udah, mending lu mengecil jadi debu, pus, hilang gitu loh dari muka bumi. Gak ada tempat soalnya. Anjing parah. Tapi nggak gitulah. Kita harus semangat gitu loh. Semangat, jangan lemas-lemas gitu loh untuk abang-abang gitu ya. Zaman sekarang tuh nggak mandang ganteng, Bang. Zaman sekarang itu mandangnya yang penting lu punya duit gitu loh. Penting lu tuh baik hati gitu loh, kata wanita-wanita zaman sekarang. Aku sih nggak butuh cowok kaya, ganteng. Yang penting dia setia kok. Komitmen. Kenapa aku begitu fast respon? Teorinya gini, lu tolol men. Lu tolol sih Tot. Kenapa lu fast respon gitu loh? Sedangkan si doi aja ya masa bodoh ke lu gitu loh. Jadi buat apa lu berharap lebih ke dia? Kayak gitu ya. Ini sedikit apa ya, realistis ya yang pernah gue alamin gitu. Gue sering pas respon walaupun ceweknya tuh kayak tai gitu. Dari situ, dari pengalaman yang gue alami, jangan sampai nimpah ke para gabuters tercinta yang memiliki plot armor yang kuat dan gak gampang kena mental gitu loh. Kuatkan para gabuters, umat-umat gabut gue, subscriber gue ini ya, penonton setia gue gitu. Kuatkan mental lo orang itu. Kayak nggak gampang sakit hati atau insecure, baper, apa sih nggak jelas anjing. Enggak lah, enggak. Hidup kita itu cuma hiburan, apalagi di internet. Nggak boleh baper di internet itu ya. Internet itu luas, nikmatin. Jadi teori konspirasinya gitu. Teorinya, kenapa lu fast respon ya? Lu tolol sih. Makanya kalau cinta sama orang, suka sama orang, suka aja. Cinta kalau udah nikah gitu ya. Komitmen kalau udah nikah. Terus lu fast respon, terus lu nangis gitu karena dia nggak fast respon ke lu. Ya iyalah, dia punya komitmen lain, dia punya ada yang dia sukain, dan lu tetap ngotot gitu. Udah gitu lu nyalahin satu ras wanita. Seperti wanita juga kadang nyalahin ras laki-laki, kan anjing gitu loh. Kayak apa gitu loh. Yang salah satu orang, satu ras, lu salahin. Kasus sama kayak Cina gitu loh. Kayak orang Cina terlalu menindas. Jadi semua Cina begitu. Padahal nggak semua lo anjing. Lu kayak gitu udah rasis, tolol. Heran gue. Bet rasis. Bapaknya udah nggak tahan, pengen nampol. Bocil tete. Bocil tete sudah. Aduh, kita nggak boleh tahu maksud. Soalnya kita mau bahas teori tentang bapak-bapak yang melotot di jendela. Sebenarnya dia tuh ingin senyum, tapi dia tuh harus terlihat tegas gitu teorinya. Terus kenapa ada ini bergoyang-goyang TikTok atau TT gitu ya? Ya karena tren gitu loh. Tren ketololan yang hakiki dan kebodohan yang mutlak gitu loh. Nggak bisa diganggu-gugat teorinya. Si bapak juga bingung, dimana dia sudah memperhatikan mental anak zaman sekarang. Kalau disiksa makin parah, kalau didiamin makin manja. Jadi bingung bagaimana bapaknya harus mendidik anaknya. Salah satunya adalah santet si anak gitu loh. Nangis Tot, nangis pak. Bapak itu harus menangis di hadapan anak. Itu yang bapak gue lakuin ke gue, supaya gue sadar dan mikir gitu loh. Gitu sih teorinya gitu. Jadi itu tip juga buat bapak-bapak yang bingung cara mendidik anak gitu. Jangan disiksa, dia makin melunjak. Jangan dimanja, dia makin ngalem, makin anjing gitu ya. Gitulah. Cara mencuri mangga syariah dan tidak berdosa. Tendangan. Teori mencuri mangga yang syariah. Ada sih teori mencuri mangga yang syariah gitu ya. Di Serampang, Bor. Lu tahu kan, kalau anak-anak kampung pasti tahu lah apa itu serampang gitu ya. Yang dimana kita tidak memanjat pohonnya gitu ya, tapi kita ngambil kayu atau ranting yang cukup besar, lalu kita serampang. Kita tunjukkan keahlian kita dalam mengambil mangga tanpa menyentuh mangga gitu loh.
kalau seperti itu apa ya, teknik kabur pun jadi lebih mudah gitu Tot. Itu teori dan tips dan tutorial dari gua kalau ingin mencuri mangga sesuai syariat gitu loh. Kita harus menyerimpung mangganya, jangan dipanjat. Kalau dipanjat, kalau ada yang punya, lu kaburnya susah Tot. Makanya lu harus menyerampang gitu loh, supaya ketika si mangganya itu jatuh, lu ambil, lu langsung lari gitu kalau ada yang punya gitu. Teori konspirasinya gitu Tot. Jadi ya gitulah. Next, saat bucin Free Fire. Apa ini? Kenapa ada grup bocil? Saat bucin Free Fire. Bucin Free Fire Tot. Kapan gua gabung ke grup menyesatkan ini? Tidak mungkin kan seorang gua, raja pergabutan duniawi, gabung ke grup anak-anak autisme gitu loh. Gak mungkin. Yang autisnya melebihi kaum disabilitas. Yaudah, daripada kebanyakan debat, kita langsung lihat aja apa sih isinya. Kenapa nggak bilang kalau punya yang baru? Jujur, aku capek sama hubungan kita. Kamu cuma bisa nanyain udah makan, udah sholat, udah mandi. Kamu cuma virtual, sedangkan dia nyata. Kamu nanyain udah makan, udah mandi, dia nanyain gitu. Dia ngajakin makan, ngajakin mandi juga. Ya bukan gitu, bye. Jadi gimana? Anjing di blok. Sad boy gitu loh. Makanya jangan LDR gitu, karena LDR itu badut gitu ya. Ini pasti LDR ini. Virtual gitu loh. Bahkan sange pun virtual gitu loh. Sini ada komen dan pertanyaannya, bro, kenapa orang LDR always dibully? Ya badut lah, teori konspirasinya tuh ya badut. Apalagi gitu ya badut. Kenapa orang LDR dibully? Ya karena badut. Kayak apa ya, dijamin lu miskin LDR nggak bakal terjadi, kecuali lu kaya LDR. Pernikahan pasti ada gitu loh, pasti ada gitu ya. Kecuali LDR-nya beda alam ya, udah beda cerita lagi gitu ya. Ya kenapa gitu LDR dibully? Ya badut. Kayak apa ya, mau sange pun virtual gitu loh. Apa ya, sange pun harus VCS gitu loh. Jadi kan ribet gitu loh Tot. Teori konspirasi dari LDR kenapa dibully? Teori yang ada itu badut sih, badut. Ya karena mereka badut, sangat lelucon sekali gitu, kok mengocok perut sekali gitu loh. Apa relationship mereka gitu loh, pacaran. Titelnya kalau sering ketemu langsungnya, titel pacarannya udah badut, apalagi yang jarak jauh. Lebih badut lagi, lebih menggokil lagi gitu, lebih mengocok perut lagi. Makanya walaupun lu suka sama seseorang tuh jauh, jangan jadiin pacar, sayang-sayang aja gitu, biar kalau pergi lu nggak sakit-sakit hati amat gitu loh. Ya teorinya gitu sih, teori konspirasi dari kenapa orang LDR badut. Ya gitu sih Tot. Makanya jangan LDR anjing. Ya intinya ya udah. Tapi hal positif dari sebuah LDR adalah lu tidak berzina, tapi tetap aja sih VCS. Ya sama aja dosa-dosa juga, tapi lu nggak ngerusak aja, intinya gitu. Nggak ngerusak anak orang, udah intinya gitu. Kayak seperti suatu hal konspirasi. Jangan-jangan serial Upin Ipin mengambil dari video abang ini gitu. Mengklaim seperti biasa, negara seberang mengklaim ini. Negara seberang mengklaim video shit posting anak-anak Indonesia, terus diaplikasikan ke kartun Upin Ipin. Wah, mengklaim lagi nih. Waduh, ngajak war ini. Aduh, gimana dong para gabut. Negara seberang ngajak war gitu. Negara seberang maksudnya Marley gitu. Marley ya, bukan mal yang itu. Pokoknya Marley. Marley telah mengambil hak cipta dari warga Paradis gitu loh. Nggak bener ini. Aduh, nggak bener. Aduh, parah sih. Bocil lah ini. Sama kita di grup orang gila, dan teman saya Prince ini sedang skandal cinta pula, dan dia ingin melompat dengan torpedo. Bocil sad boy sejak dini gitu loh. Sejak dini sudah mengenal relationship. Makanya gue bilang apa, titel pacarannya itu nggak penting dan nggak berguna dan
sampah gitu loh. Makanya nggak usah pacaran, sayang aja gitu loh. Nggak usah ada titel bullshit ya gitu loh. Kalau titelnya itu yang real itu nikah lah, pernikahan bukan perpacaran, is bullshit gitu loh. Tapi siapa sih yang ngajarin menjadi sadboy sejak dini gitu loh? Kayak anjing lah, menjadi sadboy sejak dini gitu loh. Kayak masih kecil udah bunuh diri, dia udah gede menjadi apa anjing? Nggak ada harapan. Apa ini? Tobat bro, tobat. Dunia sudah semakin tua. Janganlah membuat konten dan mempertontonkan yang hal seperti itu sehingga kita kaum jantan boy menonton. Ya memang gitu sih warga TikTok gitu loh. Namanya TikTok, TT, selalu menampilkan yang begitu-begitu gitu loh ya. Sehingga kreator-kreator yang kreatif ketutup sama mereka gitu loh. Para kreator-kreator yang sangat berkarya gitu ya. Sehingga memancing kita untuk nonton sehingga kita pun dapat dosa, kan anjing gitu loh. TikTok ini nggak benar gitu, yang benar itu cuma Pornhub. Oke, sekian dulu ya konten hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram Hyung Gopal dan Facebook gue ya, Hyung Gopal dan Raja Gopal ya. Sorry kalau hari ini gue cringe dan garing ya, karena ya yang penting gue bisa upload setiap hari lah. Walaupun kemarin gue nggak upload ya, mohon maaf gitu ya. Jangan lupa sholat dan jalan ke 5 waktu untuk agama muslim, dan jalankan ya untuk agama lain juga harus rajin lah ibadah. Jangan males-malesan, jangan jadi artis, jangan jadi agnostik, tolol. Kalau nggak rajin ibadah, gue gampar loh.